Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eh, ahamiyatun niyah, pentingnya niat dan ikhlas di dalam beramal, ya, atau secara umum dalam kehidupan. Pertama, eh, fungsi dan kedudukan niat, ya, atau ahamiyatun niyah. Niat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Yang pertama karena dia adalah penentu amal diterima dan atau tidaknya amal itu sangat bergantung kepada niat. Dalam hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Ya. Niat sendiri fungsinya untuk membedakan antara pekerjaan-pekerjaan manusiawi, ya, kebiasaan atau ibadah. Ya, kapan menjadi ibadah? Ketika diniatkan. Seorang misalnya menumbuhkan jenggotnya, ya, apakah itu bisa bernilai ibadah ataukah sekedar perbuatan manusiawi? Ya, kalau dia niatkan ikut kepada sunnah Nabi SAW maka ia akan dapat pahala. Tapi kalau sekedar tren, ya, gaya-gaya dan sebagainya, tentu itu eh, sesuai dengan niatnya itu juga. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah niat. Diniatkan sesuatu ia menjadi ibadah, maka dia menjadi ibadah. Demikian pula ibadah itu sendiri, apakah ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala ataukah di situ ada riya, ya, maka itu juga yang menjadi eh, penentu diterima atau tidaknya amal tersebut. Bahkan dari segi pahalanya sendiri, kata para ulama, kam min azimin yusaggiruhu niyah. Betapa banyak amal yang besar tapi niat yang menjadikan dia kecil. Wa kam min sagirin yu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal yang sedikit kelihatannya kecil tapi niat itulah yang membesarkan. Dan itulah mungkin rahasia di antara rahasia kenapa, ya, Nabi SAW menyatakan bahwa seandainya, ya, ketika itu Nabi bicara kepada sahabat yang belakangan, ya, kata beliau, seandainya orang-orang terdahulu, sahabat Nabi yang terdahulu, ya, seandainya kalian yang saat ini bersedekah dengan emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai, ya, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang awal generasi pertama, ya, meskipun itu berupa satu mud, ya, daripada sedekah itu bahan makanan. Yang kedua di antara fungsi niat bahwa dia adalah menjadi eh, penentu seseorang, ya, apakah dia mukmin ataukah dia munafik bahkan kafir. Ya, makanya Nabi SAW dalam suatu riwayat, meskipun riwayatnya tidak sampai tingkatan sahih, saya kira, ya, niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Wa amal munafiki khairum min niyatihi. Sebaliknya orang munafik, amalnya itu lebih baik daripada niatnya. Nah, di sini juga diantar faedah yang lain daripada niat bahwa kalau amal bisa menipu, bisa dipalsukan. Niatnya orang di dalam jahat akan tetapi nampak kelihatan dia baik. Tapi hati itulah yang asli. Makanya, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak menilai semata-mata jasad dan parasnya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang menjadi penilaian adalah hati. Apa dalam hati itu? Ya, niat itulah. Ya, jadi aslinya itu seseorang adalah di dalam hatinya itu, dan itulah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, ya, sejatinya dirinya itu adalah seperti apa. Hanya masing-masing orang yang paling tahu, paling mengenal dirinya
bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat ini adalah teramat penting dalam hidup seseorang karena dia jati dirinya kita di sini. Di antara faedah niat yang lain bahwa itulah yang akan menjadikan kita ya diberikan ganjaran dan pahala yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat-ayat menggambarkan bahwa surga itu kekal, ya, sementara amal kita ini sangat sedikit dan sangat terbatas. Ya, logikanya kalau semua amal kita ini sudah diganjar dan dibalas, ya maka habislah. Tapi kenyataannya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu fadilah, fadlullah, ya, karunia Allah di atas segala-galanya. Akan tapi tentu sunnatullah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu ada sebab dan akibat. Allah yang menciptakan sebab dan Allah menciptakan akibatnya juga. Nah, kaitannya dengan kekalnya surga ini kata para ulama, inilah fadilah keutamaan niat itu. Karena niat itulah yang abadi. Sementara amal kita sementara. Maksudnya jemaah sekalian yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita insya Allah sebagai orang beriman yang hak, yang sebenarnya, ya, tentu tidak pernah terbesit terpikir dalam hati kita untuk berhenti berislam, berhenti beramal, pensiun sudah, ya, tidak. Tapi akan senantiasa kita menunggu dan berjaga menjaga ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali azan berkumandang, kita selalu siap menyambut dan segera melakukan perintah salat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika datang Ramadan, kita sambut dengan menaikkan ibadah puasa. Datang musim zakat, ya, kita dengan segera membayar zakat itu. Ya. Tapi kan usia kita, kemampuan kita secara fisik itu yang terbatas. Maka seorang, ya, mungkin ada yang diambil oleh Allah Ta'ala ketika dia sedang sholat, ketika sedang berhaji, ketika sedang melakukan aktivitas-aktivitas. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang meninggal itu, ya, Nabi mengatakan kalau dia baik mustarihun, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang itu tentu secara niat tidak pernah dia berniat untuk berhenti dari amal. Makanya itulah, ya, yang diganjar surga yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak pernah ingin berhenti dari apa, maka Allah juga tidak pernah ingin berhenti dari balasan dan karunia surganya. Maka itulah betapa pentingnya niat dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Maka mudah-mudahan Allah memberikan ya taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga niat itu, menjaga keikhlasan kita, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian diantaranya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.